Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dimanapun berada, kita akan melanjutkan seri video penginputan e-rapor versi 7 SMK, tepatnya versi 703. Pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan cara penginputan untuk yang menggunakan kurikulum Merdeka yang biasanya pada kelas 10 atau fase E. Pertama-tama kita buka browser, bisa menggunakan Google Chrome, Firefox, atau browser yang biasa kita gunakan. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita masukkan alamat IP yang telah diberikan oleh admin atau alamat URL bagi yang sudah mengonlinekan e-rapornya. Nah, setelah tampilan e-rapornya terbuka, yang selanjutnya kita lakukan adalah mengisi home login dengan mengisikan alamat email dan password yang sudah dibagikan oleh admin e-rapor masing-masing. Di sini misalnya saya menggunakan setelah mengisi email, kemudian password, dan tahun pelajaran yang dipilih adalah 2023-2024 ganjil sesuai yang sekarang berjalan. Kemudian klik login. Nah, bagi yang menggunakan kurikulum Merdeka, maka tampilannya akan seperti ini. Yang pertama-tama diisi adalah bagian, maksud saya di bagian referensi, kemudian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Nah, di sini sudah ada capaian pembelajaran yang otomatis tergenerate dari sistem. Tapi bila ingin menambahkan datanya bisa menggunakan tambah data, kemudian pilih kelas, pilih rombongan belajar, pilih mata pelajaran, kemudian silakan elemennya diisi dan deskripsi capaian kompetensinya diisi. Maka otomatis akan tampil di sini. Setelah mengisi capaian pembelajaran, di sini saya asumsikan bahwa Bapak Ibu menggunakan capaian pembelajaran yang sudah ada di sistem. Maka yang selanjutnya dikerjakan adalah mengisi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini sama dengan penginputan pada mode kurikulum K13 revisi versi sebelumnya. Kita tinggal memilih capaian pembelajaran di sebelah sini. Misalnya capaian pembelajarannya adalah menganalisis kebutuhan beban bandwidth jaringan. Nah, silakan dipilih tujuan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran ini yang kita ajarkan pada semester ini. Jika misalnya dianggap kurang atau tujuan pembelajarannya tidak sesuai dengan capaian pembelajarannya, maka kita bisa merubahnya dengan melakukan tambah data. Pilih kelas, pilih rombongan belajar, dan pilih mata pelajarannya. Nah, secara otomatis capaian pembelajaran itu akan tampil di sini dan kita tinggal pilih capaian pembelajaran mana yang akan kita tambahkan tujuan pembelajarannya. Misalnya di sini ada kita pilih saja yang sesuai dengan yang ingin kita tambahkan. Misalnya ini hanya contoh saja. Nah, setelah kita pilih capaian pembelajarannya, silahkan unduh template, save. Nah, template tersebut kita isi dengan tujuan pembelajaran yang akan kita masukkan. Di sini sebagai contoh, misalnya S1, S2. Ini sebagai contoh saja.
Nah, tujuan-tujuan pembelajaran yang kita isi ini akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran pada capaian pembelajaran yang kita pilih ini. Nah, sekarang kita simpan. Setelah disimpan, kita kembali ke browser dan kita klik browse untuk memilih template yang tadi kita sudah simpan. Di download tadi, klik open, kemudian OK. Nah, secara otomatis tujuan pembelajarannya sudah tampil pada capaian pembelajaran ini, proses bisnis bidang teknik. Karena ini tadi yang kita pilih, maka ini yang bertambah tujuan pembelajarannya. Saya kira sudah sangat jelas. Jadi tinggal kita pilih capaian pembelajarannya, kemudian tambahkan tujuan pembelajarannya melalui template yang tadi kita download. Kita bisa menambahkan beberapa tujuan pembelajaran di capaian pembelajaran yang berbeda, disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang kita ajarkan pada semester ini. Dan jika capaian pembelajaran tidak ada, maka kita bisa menambahkan pada capaian pembelajaran di atas ini, yang tadi kita sudah jelaskan sebelumnya. Nah, setelah itu ada bobot penilaian, ini kita biarkan saja. Kemudian kita langsung masuk ke nilai akademik. Bagi yang ingin menilai secara komprehensif, mengisi nilai tugas, nilai ulangan harian dan seterusnya, maka bisa menggunakan asesmen sumatif. Kemudian bagi yang ingin langsung untuk menginputkan nilai akhir saja, maka bisa menggunakan langsung nilai akhir. Nah, karena sebelumnya pada semester lalu kita menggunakan nilai akhir, maka kita pilih saja di sini nilai akhir, kemudian pilih kelas, pilih rombongan belajar, kemudian mata pelajaran, dan bentuk penilaian. Nah, di sini bentuk penilaiannya kita pilih nilai akhir. Nah, kenapa di sini belum ada? Karena kita belum melakukan mapping pada tujuan pembelajaran. Jadi tadi di tujuan pembelajaran kita mapping satu capaian pembelajaran yang akan kita masukkan ke dalam nilai akademik. Ini sebagai contoh saja, saya mapping satu rombel. Misalnya tadi kita tambah ya, tambah kita tidak usah menambah, sudah ada, kita tambahkan saja. Ini sudah ada. Ini kita klik mapping rombel supaya dia masuk ke dalam butir penilaian tadi. Simpan, pilih kelas, kemudian pilih 10 TKJ atau rombel yang kita ampuh. Pilih kelas lagi, kemudian pilih rombel, simpan. Nah, kita bisa melakukannya pada rombel yang lain, pada tujuan pembelajaran yang lain. Klik aksi, mapping rombel, pilih tingkat kelas, pilih rombongan belajar, simpan, kemudian OK, kemudian pilih lagi kelas, rombongan belajar, simpan. Ini sudah tersimpan. Nah, sekarang kita kembali ke nilai akademik, penilaian nilai akhir. Seharusnya sudah muncul rombel tujuan pembelajaran yang tadi kita mapping. Kelas 10, reguler, rombongan belajar 10 TKJ tadi. Mata pelajaran dasar teknik komputer. Nilai akhir. Nah, inilah deskripsi tujuan pembelajaran yang tadi kita sudah mapping tujuan pembelajarannya. Semakin banyak tujuan pembelajaran yang kita isikan atau kita mapping, maka semakin banyak pula
tujuan pembelajaran yang tampil di sini. Nah, di sini kita akan mengisikan nilai akhir setiap peserta didik. Pertama misalnya di sini ada Aditya Matra, kita isi berapa nilainya. Sebagai contoh di sini saya isi 80. Nah, selanjutnya kita pilih ketercapaian kompetensinya. Jika sudah tercapai, maka kita klik tanda panah di samping kanan, kemudian klik tercapai. Jika belum tercapai, maka kita pilih tidak tercapai. Nah, itu kita lakukan untuk semua tujuan pembelajaran yang tadi kita sudah masukkan. Misalnya saya kasih satu ini tidak tercapai sebagai sampel. Nah, di ketercapaian kompetensi yang kita isi ini, maka dia akan masuk ke capaian kompetensi dalam bentuk deskripsi. Yang tercapai akan muncul sebagai kompetensi yang sudah tercapai, yang tidak tercapai akan masuk ke kolom kompetensi yang perlu untuk ditingkatkan. Nanti lebih jelasnya kita lihat pada capaian kompetensi. Nah, di sini jika kita sudah mengisi semua nilainya, maka kita klik simpan di paling bawah. Oke, simpan. Nah, kita lihat capaian kompetensi yang kita sudah isikan tadi pada bagian nilai akhir. Kelas 10 TKJ, dasar kompetensi. Nah, di sini sudah muncul karena kita hanya mengisikan tadi satu nilai, maka yang muncul juga hanya satu nilai. Nah, inilah capaian kompetensi tadi yang kita pilih sudah tercapai, dan inilah capaian kompetensi yang kita pilih tadi tidak tercapai, maka dia masuk ke kolom kompetensi yang perlu ditingkatkan. Nah, jika dirasa ada kata-kata atau diksi yang kurang sesuai dan kita perlu sesuaikan, maka ini sebenarnya bisa dirubah. Misalnya, menunjukkan penguasaan yang baik dalam dengan bab ini contoh saja, tapi dibiarkan itu juga sebenarnya kata-katanya sudah baik. Tapi jika ingin ditingkatkan atau diperbaiki, maka bisa dilakukan perbaikan kata-kata di sini. Ini saya kasih saya contoh. Setelah itu kita simpan. Nah, jika berhasil menyimpan, maka akan tampil tampilan notifikasi berhasil, capaian kompetensi berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, kita lihat kembali. Kelas 10. Nah, ini tadi beberapa kata kita tambahkan ini dengan baik. Nah, bagaimana jika terjadi kesalahan? Maka yang kita lakukan adalah mereset capaian kompetensi. Namun jika kita meresetnya, maka dia akan kembali ke tampilan awal tadi sebelum kita melakukan perubahan. Dan semua kata-kata yang kita isi ini akan atau yang kita tambahkan akan hilang dan kembali ke tampilan awalnya. Dan ini terjadi ke seluruh siswa yang ada di sini pada rombel 10 TKJ ini. Kita contohkan saja, kita reset yakin, maka harusnya dia kembali ke tampilan awal tadi dengan deskripsi bawaan. Nah, ini tadi yang kata yang kita tambahkan semua hilang. Oke, saya kira inilah cara untuk pengisian capaian kompetensi. Nah, selanjutnya adalah penilaian sikap. Ini bersifat opsional untuk guru dan sangat direkomendasikan untuk guru mata pelajaran pendidikan agama dan guru mata pelajaran PKN. Guru mata pelajaran PKN untuk melakukan penilaian sikap. Penilaian sikap ini sendiri tidak akan tampil di raport, tapi tampil di tampilan atau menu wali kelas nantinya. Sebagai contoh, karena ini juga wali kelas, maka kita isi
contoh pengisiannya. Ini beberapa elemen yang menjadi rujukan untuk pengisian sikap siswa. Nah, nanti pada rapor akan muncul kelima elemen ini. Misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti apa setiap siswanya, bernalar kritisnya seperti apa, mandirinya seperti apa. Nanti pengisiannya dalam bentuk deskripsi oleh wali kelas. Nah, jika misalnya guru mata pelajaran mengisi penilaian sikap ini, maka dia akan tampil sebagai referensi bagi wali kelas. Misalnya kita isi kelas 10, kemudian kita pilih 10 TKJ tadi. Kemudian kita pilih nama siswanya siapa, misalnya Aditya Matra. Nah, di sini kita pilih tanggal siswa tersebut melakukan sebuah aktivitas positif ataupun aktivitas negatif. Misalnya kita pilih tanggalnya. Dimensi sikap apa yang dilakukan anak tersebut. Misalnya siswa Aditya Matra ini ikut dalam kegiatan ketapang bersama dengan teman-temannya dan melakukan bekerja sama dalam melakukan pembibitan atau pembuatan bibit ketahanan pangan program SMK. Nah, sekarang kita pilih dimensi sikapnya. Misalnya bekerja sama berarti kita anggap dia bergotong royong. Kemudian elemen sikapnya dia berkolaborasi. Kemudian pilih sikap positif. Anda Aditya Matra menunjukkan sikap bergotong royong pada kegiatan pembibitan program ketahanan pangan SMKN 02 Bombana. Nah, ini sebagai contoh, maka isian kita ini akan masuk ke penilaian sikap wali kelas untuk menjadi referensi. Nanti kita simpan. Nah, di sini saya kasih saja tampilkan contohnya yang sudah mengisi, misalnya penilaian sikap. Nah, catatan sikap yang kita isi akan tampil pada menu catatan sikap wali kelas. Ini misalnya contohnya yang saya sudah isi sebelumnya. Dan apa yang kita isikan tadi juga akan tampil pada wali kelas 10 TKJ dan tampilannya akan seperti ini. Misalnya nama guru yang melakukan penilaian siapa, dimensi sikap yang diisi. Misalnya tadi kita mengisikan gotong royong. Kemudian elemen sikapnya apa? Di situ adalah berkolaborasi dan catatan sikapnya adalah yang tadi bahwa Ananda Aditya Matra melakukan kegiatan positif dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembibitan program ketahanan pangan SMK. Itu tentunya adalah sikap positif. Dan ini akan dibaca oleh wali kelas untuk kemudian menjadi pembanding dengan penilaian guru lain selain tentu penilaian wali kelas sendiri, untuk nanti dimasukkan ke dalam catatan sikap wali kelas, dan ini akan tampil di penilaian rapor. Nah, nanti akan tampil kelima dimensi sikap ini: beriman, bernalar kritis, mandiri, dan semuanya diberikan catatan sikap oleh wali kelas. Saya kira ini saja untuk penilaian catatan sikap. Nah, jika kita sudah mengisi penilaian sikap, sebenarnya penilaiannya sudah komplit dan tanggung jawabnya nanti akan kembali ke wali kelas untuk diolah.
Saya kira cukup. Terima kasih dan semoga bermanfaat.